selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua bulan Agustus 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capri. Sorry. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Capricorn ya, di kartu yang pertama aku melihat di minggu kedua ini mungkin kamu harus lebih berhati-hati. Kenapa berhati-hatinya tuh Kak? Karena ada potensi nih ya tentang pertemanan yang toksik atau lingkungan yang toksik gitu, lingkungan yang mungkin biasa ngomongin kamu di belakang tapi di depan kamu manis ya. Ini bisa memicu kemarahan di dirimu karena biasanya Capri bukan tipe orang yang mau toksik ya, kayak lebih berterus terang, nggak berusaha untuk aneh-aneh dalam hidupnya dan berusaha untuk lebih tenang, nggak yang memulai kegaduhan pada kehidupan orang lain. Tapi kamu juga harus hati-hati, kamu nggak buat gaduh bukan berarti orang-orang nggak mau menggaduh kamu gitu. Oke. Sehingga di sini aku melihat terkadang ada aja orang-orang yang mencoba untuk menghilangkan keharmonisan gitu loh dalam kehidupannya kamu ya. Terus juga pengkhianatan, harus hati-hati pokoknya, karena ini tentang yang toksik ada buat kamu di minggu kedua ini. Oke. Tapi aku yakin kamu selalu punya cara pintar untuk menghindari yang toksik ya. Terus yang kedua di sini aku juga melihat soal keuangan, hati-hati. Keuangan kamu bisa kolaps kalau terlalu jor-joran dalam melakukan pengeluaran gitu. Kasih keluarga boleh, kasih orang tua boleh di sini ya. Cuma harus ada budget-budgetnya. Kayak ini budget sekian ya, ini sekian, kayak harus apa ya, balance lah gitu untuk kebutuhan kamu juga, jangan sampai untuk kamu sendiri mungkin minus gitu ya. Boleh membantu, boleh memberi, cuma jangan sampai diri kamu juga karam gara-gara itu semua, jangan kolaps ya. Terus yang ketiga di sini aku melihat juga di minggu kedua ini ada hal-hal sepertinya kamu masih takut untuk melakukan perubahan, ada hal-hal yang masih takut buat kamu rubah, ada hal-hal yang masih menahan kamu, ada hal-hal yang masih kayak ngebuat kamu jadi ngerasa bahwa wah ini jangan berakhir dulu, tapi kalau nggak berakhir di sini ya nggak nyaman juga. Jadi ada, katakanlah ada sesuatu yang sebenarnya nggak worth it buat kamu pertahankan, tapi masih kamu coba pertahankan dengan mungkin ya kalau dirubah pun nggak tahu aku harus gimana, masih takut buat melakukan perubahannya di sini, takutnya nggak yang lebih baik dari yang sebelumnya kalau dirubah gitu. Terus juga aku melihat ada kondisi yang stagnan di minggu kedua ini. Apakah ini hanya perasaanmu saja atau memang pada keadaannya seperti itu, karena ada kondisi yang stagnan gitu. Karena kenapa aku bilang kayak gitu, karena ada jiwa kreatif kamu yang lagi keblokir aja sebenarnya. Sebenarnya bukan kondisi kamu yang stagnan, tapi pikiran kamu yang ngestak di satu posisi sehingga kerasa ngestak semuanya, jadi kurang semangat, jadi merasa kehilangan banyak kesempatan di dalam hidup gitu, untuk lebih maju, untuk lebih berkembang. Terus ada hal-hal yang masih membuat kamu jadi ketergantungan, apakah ini dengan seseorang Kak? Bisa ya. Cuman aku melihat banyak dari Capri yang terkadang ngerasa kayaknya udah menyibukkan diri sesibuk mungkin, tapi ternyata masih ngerasa hatiku ini hampa dan kosong, kayak masih butuh asupan nutrisi cinta kah? Karena terlihat seperti ada ketergantungan kamu terhadap sesuatu di sini, yang mana kalau sesuatu ini nggak ada, meskipun kamu menyibukkan diri sesibuk apapun, tetap masih ngerasa hampa gitu. Terus aku melihat kamu juga akan jauh lebih realistis di minggu kedua ini. Bahkan beberapa dari Capri kayak ngerasa kayaknya hidupku ini kurang banyak pilihannya, nggak kayak orang-orang yang punya privilege bisa melakukan hal ini dan itu, kayaknya aku nggak bisa ya. Dan di sini ada semacam kayak kesempatan yang kamu rasa hilang karena kamu nggak punya sesuatu itu tadi ya, entah itu privilege di sini, entah itu support dan dukungan, sehingga di sini mungkin kamu harus yang
kamu harapannya mungkin aku punya privilege yang baik gitu sehingga bisa disupport, tapi pada faktanya mungkin banyak dari Capri yang merupakan sandwich generation yang harus nge-support keluarga dan orang tua, kebalikan ya. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat ada semacam kepercayaan diri yang akan timbul after mungkin nantinya ya kamu ngerasa stagnan, ada semangat yang timbul kembali yang diperbarui lagi. Cuma memang di sini kamu harus tahu skala prioritas kamu ya Capri ya, karena gak semua orang tahu skala prioritasnya. Jadi coba kamu buat prioritasnya kamu, terus kamu di sini juga harus bisa menyeimbangkan ya keuangan kamu, kondisi keuangan kamu, biar nggak yang lagi naik-naik, lagi banyak-banyak banget uangnya, lagi sedikit-sedikit banget gitu. Usahakan untuk selalu tetap stabil. Terus kalau soal percintaan ada potensi tentang kehadiran soulmate juga di minggu kedua ini buat yang single Capri. Kalau yang couple sama pasangan sih mungkin jauh lebih harmonis aja hubungan kamu ya. Amin, bagus ya. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat terkadang masih banyak hal-hal yang bikin kamu kayak apa ya, insecure sama dirimu sendiri gitu. Apakah karena melihat orang lain atau banyak melihat kepada diri sendiri ya. Sehingga timbullah unek-unek tentang kelemahan-kelemahan yang kamu punya di dirimu. Dan tentang ketidakberanian yang ada akibat dari ya aku tuh nggak kuat di bagian sini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadinya aku nggak berani buat maju dan melangkah, kesempatannya ngerasa nggak ada lah, nggak ada privilege-nya buat itu kak. Nah kayak gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capri di minggu ke-2 Agustus ya 2025. Pesan yang pertama buat kamu, katanya coba move dari problem yang kamu punya sekarang ya, dan ambillah langkah-langkah yang lebih mindful terhadap tindakan-tindakan yang akan diambil, katakanlah seperti itu. Jadi kalau ada masalah segera move on gitu ya, selesaikan terus move gitu, jangan berlama-lama di satu masalah lama. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan katanya kamu harus bisa memiliki space buat dirimu sendiri dengan penuh kepercayaan diri. Jangan sampai kamu jadi insecure kayak ini tadi ya. Tapi aku yakin Capri ini bukan tipe yang insecure kalau nggak lawannya berat banget. Saingan maksudnya ya, kompetisi kehidupan. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya coba sharing kesuksesannya kamu, dan agar kamu itu bisa ngebangun lebih dengan baik lagi kesuksesan yang kamu punya atau miliki sekarang. Intinya jangan pelit ilmu buat bisa sukses, karena siapa tahu itu menular ke orang lain ilmu yang kamu beri, dan itu menjadi sesuatu yang akan ngebuat kamu jauh lebih suksesnya, lebih besar lagi ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Capricorn di minggu kedua bulan Agustus, kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat ya. Ada Aries, Aquarius, Taurus. Di sini juga ada The Dead, Scorpio. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.